Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Findri Ramawinata dengan NPM 183510557. Saya dari kelas 5E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai footprinting dan beberapa perintahnya. Footprinting merupakan kegiatan mengumpulkan informasi target yang akan dihack sistemnya sebelum melakukan penyerangan terhadap sistem tersebut. Singkatnya, footprinting itu mencari atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan target yang akan diserang. Pada footprinting ini terdapat 3 perintah, yaitu WHOIS, Dimitri, dan TCP Traceroute. Untuk percobaannya, di sini saya menggunakan 2 domain. Yang pertama unan.co.id, yang kedua domain kpu.go.id. Langsung saja login menggunakan Kali Linux-nya. Buka terminal, lalu ketikkan perintah sudo su untuk masuk ke rootnya. Masukkan passwordnya. Lalu yang pertama kita akan melakukan perintah WHOIS. WHOIS ini berisi informasi mengenai suatu domain seperti kapan domain itu didaftarkan, kapan expire-nya, data servernya, dan sebagainya. Ketikkan perintah WHOIS-nya, lalu nama domain yang akan dicari adalah pertama unan.ac.id. Ntar ketahui di sini ID-nya Pandi strip D079231. Nama domainnya unan.ac.id. Dibuat pada tahun 2000 bulan 2 tanggal 12. Terakhir diupdate pada 2020 kemarin bulan 6 tanggal 30. Expire-nya pada tahun 2028 bulan 10 tanggal 1. Penyedia hostingnya yaitu PT Indosat Mega Media yang berlokasi di Jakarta Selatan. Domain ini menggunakan 3 server yaitu ns1unan.ac.id, ns14.zoneedit.com, dan ns7.zoneedit.com. Yang kedua, kita akan masuk bukan WHOIS terhadap domain kpu.go.id. Diketahui bahwa domain ini dibuat pada tahun 2000 bulan 5 tanggal 10 dan terakhir diupdate pada tahun 2020 bulan 3 tanggal 16 dan expire-nya tahun 2021 bulan 1 tanggal 31, di mana penyedia hostingnya yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berlokasi di Jakarta Pusat, Jakarta, dan ID-nya, nomor HP-nya, email. Lalu domain ini menggunakan 3 server. Pertama ns2.kpu.go.id, ns3.kpu.go.id, dan ns4.kpu.go.id. Yang kedua adalah perintah Dimitri. Perintah ini nanti akan berisi IP address dari domain, lalu informasi inet-nya, subdomain, port, status, dan sebagainya. Pertama kita coba terhadap domain unan.ac.id. unan.ac.id. Nih. Sembari menunggu informasi mengenai portnya, saya jelaskan dulu dari atas. Ini Dimitri ini menampilkan IP-nya, lalu hostname-nya, lalu menampilkan informasi inet. inet 6-nya 103.205.88.0 hingga 103.225.199.255 menggunakan IP versi 4. Lalu selanjutnya ini untuk informasi inet voice-nya, error, tidak bisa connect ke hostnya. Lalu netgraph information-nya ini
subdomain dari domain unan.ac.id ini ada domainnya ini unan, ini subdomainnya pmb, fk, dan banyak nih. Ditemukan 78 kemungkinan domain untuk domain unan.ac.id. Lalu untuk informasi emailnya, tidak ditemukan email pada domain unan.ac.id. Nah, sudah dapat informasi mengenai portnya, itu port 80 dan statusnya terbuka. Ini port scan-nya, di scan ada 150 port. Selanjutnya kita akan melakukan Dimitri terhadap domain kpu.go.id. Sembari menunggu, saya jelaskan dulu. Didapatkan IP-nya 103.123.158.21. Lalu informasi iNet-nya, iNet number-nya dari 103.57.2520 hingga 103.197.7255. Selanjutnya yaitu gunakan perintah Dimitri untuk domain kpu.go.id. Selagi menunggu informasi portnya, saya jelaskan dulu. Ini diketahui IP-nya dari domain kpu.go.id 103.123.158.21. Lalu iNet number-nya dari 103.57.252.0 sampai 103.197.72255 menggunakan IP versi 4. Lalu untuk informasi invoice-nya mengalami error karena tidak bisa connect atau hostnya invalid. Lalu untuk informasi subdomainnya ada ini, beberapa subdomain. Ditemukan 61 kemungkinan subdomain dari domain kpu.go.id. Lalu untuk informasi mengenai email, ditemukan 0 emails untuk host kpu.go.id. Berikut merupakan informasi mengenai TCP portnya. Itu diketahui portnya menggunakan port 80, lalu statusnya open. Selanjutnya yang ketiga akan membahas mengenai perintah TCP trace route. Nah, TCP trace route ini merupakan perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati untuk mencapai tujuan. Bisa juga untuk melihat status service yang aktif di komputer. Ini sebelum mengeksekusi perintah ini, terlebih dahulu kita harus menginstalnya dengan cara ketikkan apt install TCP trace route, lalu enter. Di sini karena saya sudah pernah menginstal sebelumnya, jadi sebentar aja ya. Hanya kita ketikkan TCP trace route, lalu nama domainnya sama nama domainnya unan.ac.id. Ketahui device address-nya ini rute ke unan.ac.id yang IP-nya 103.212.4394.
Ini datanya, status servisnya open, terbuka. Lalu yang kedua TCP itu rute ke domain kpu.go.id ini, dan statusnya terbuka. Sekian pembahasan mengenai footprinting pada video kali ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.